sudah mendapat bekal untuk berwirausaha. Dan di sini adalah temanya menumbuhkan jiwa wirausaha melalui usaha kekinian. Tadi pagi saya sudah tidak kebagian ya hasil anak-anak itu tentang makanan kekinian, minuman kekinian, dan mudah-mudahan besok ditambah lagi. Ini acaranya hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan itu supaya belajar dulu, nanti pada saat istirahat baru kita akan melakukan itu ya. Kegiatan ini aksi nyata bagaimana produk yang dilakukan oleh anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Saya berterima kasih, ini alumni kita sudah sukses nih, alumni tahun 2009 ya, sudah sukses tentang kewirausahaan. Makanya kita semua dengarkan bagaimana trik-trik untuk menjadi usaha ya, itu. Jadi tolong didengarkan, bersabar sampai ada yang ngobrol ya, itu. Dan alhamdulillah kita sudah langsung belajar langsung bagaimana trik-trik untuk menjadi kewirausaha ya. Itu saja, terima kasih. Kami ucapkan mulai kami Mandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deviani alias Devi Olso. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan motivasi apa yang terjadi selama ini. Inilah dia, ini dia orangnya. Kasih aplaus dulu dong. Oke, ada Miss Devi. Oh my God, Miss Devi. Kami persilakan untuk memberikan motivasinya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru SMP 1 Karangtanjung dan adik-adik KDP yang KDP cintai. Apa kabar semuanya? Sebelumnya ada yang tahu dengan DP Allshop nggak? Mau dengar nggak perjalanan kisah DP Allshop bisa sampai seperti ini? Oke, sebelumnya kita simak juga ya. Mari kita simak perjalanan Devi Olson sampai sekarang ini. Full ya? Inilah perjalanannya. Jadi KDP itu dari orang yang nggak punya, tapi bukan nggak punya banget ya. KDP itu apa? Sederhana ya, betul, sederhana. Tapi KDP bertekad bagaimana caranya agar bisa membahagiakan kedua orang tua KDP. Ini semua tolong dengarkan. Maaf ya, KDP sambil duduk ya. Jadi KDP dulu sekolah SD 1 Kedungrak dan SMP-nya di sini alumni 2009 dan dilanjutin di SMA di SMK 1 Kadulisur. Nah, dari situ KDP keadaan ekonomi kedua orang tua KDP lagi benar-benar kacau dan KDP bertekad bagaimana caranya agar KDP bisa menaikkan derajat orang tua KDP. Dan akhirnya KDP setelah lulus nekat pergi ke Malaysia. Karena KDP berpikir saya mau kerja apa di
Indonesia karena KDP fisiknya pendek. Ini cerita real KDP ya. KDP fisiknya pendek dan KDP IQ-nya kurang. Dan akhirnya KDP pergi ke Malaysia untuk membantu ekonomi kedua orang tua KDP. Dan alhamdulillah selama 2 tahun KDP kerja pabrik Yamaha. Dalam 2 tahun itu KDP bisa ngebantu keadaan orang tua KDP. Alhamdulillah utang-utang orang tua KDP lunas dan KDP pulang. Akhirnya KDP bertekad jualan meskipun KDP belum punya modal. Gimana awalnya? Awalnya KDP ngambil barang dari, nih KDP kasih tahu ya, ngambil barang dari Shopee. Nah, dari Shopee kan di situ banyak ya barang-barang, ada sepatu, ada baju, semua ada. Nah, tinggal kita ambil dan KDP posting. Akhirnya dari situ KDP memang dari dulu ngambil keuntungan nggak pernah besar. KDP ngambil keuntungan cukup 10 atau 15 ribu. Kenapa nggak pernah besar? Karena pikir KDP ngambil untung besar tapi susah untuk dijual, untuk apa? Tapi kalau misalnya untung sedikit tapi cepat, itu yang oke, gitu. Jadi akhirnya KDP dari situ jualan, ada yang pesen baru KDP orderin tapi dianya suruh transfer dulu. Dari situ alhamdulillah reseller KDP banyak dan KDP mulai nekat belanja dari hasil keuntungan yang dari Shopee itu. Totalnya 5 juta, KDP belanjakan langsung dan KDP nekat buka toko di dalam rumah. Di dalam rumah akhirnya karena KDP sudah langsung belanja. Awalnya kan kalau misalnya ada yang order baru KDP pesenin, tapi karena KDP udah punya uang yang 5 juta itu, KDP langsung belanja dan stok barang di rumah. Nah, setelah stok barang di rumah, akhirnya KDP posting di sosial media, yaitu di Facebook, di Instagram, dan di WA. Nah, akhirnya karena semakin banyak customer yang mengetahui KDP jualan, akhirnya KDP tadinya COD, akhirnya langsung ke toko gitu, langsung ke rumah. Dan alhamdulillah bisa sampai seperti ini dari modal yang 5 juta itu. Nah, KDP itu menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Sosial media bukan dengan sosial media itu bukan buat berantem, bukan buat posting pacaran, bukan. Tapi KDP sosial media digunakan untuk mencari cuan, ya, mencari cuan. Karena sekarang itu zamannya zamannya mencari uang itu dibilang mudah karena sekarang itu bisa memposting, bisa menyebarkan di sosial media melalui Facebook, melalui WhatsApp, dan melalui Instagram. Bahkan sekarang ada lagi apa? TikTok. Nah, jadi gunakan sosial medianya itu untuk menambah cuan, bukan untuk pacaran, bukan untuk posting-posting yang gak jelas, bukan untuk berantem. Boleh kalian cek atau tanya ke siapa ya, customer KDP. Kalau KDP itu nggak pernah menggunakan sosial media untuk berantem atau nyinyir gitu, tapi KDP itu menggunakan sosial media itu benar-benar untuk menambah cuan gitu.
Dan KDP itu dari SMK sudah mulai jualan. Jualan apa? Mau tahu nggak? Nah, KDP dari SMK sudah jualan uduk keliling. Keliling ke kelas-kelas, bahkan ke guru-guru. Nah, KDP nggak pernah malu. Nggak malu sedikit pun. Ya. Yang malu itu kalau kita jadi anak yang bandel. Nah, bikin malu orang tua. Jadi KDP itu memang dari apa? Dari SMK, KDP itu udah senang sama yang namanya jualan. Jadi untuk adik-adik, mulai sekarang sosial medianya jadikan untuk menambah penghasilan kita. Kalian bisa bikin contoh cilok di rumah. Kalian tinggal posting aja tuh. Atau kalian bisa nggak punya modal, bikin PO. Nah, jadi nanti di PO-in tuh ada saya mau satu gitu misalnya. Nah, dikumpulin baru kalian bikin. Nah, akhirnya itu satu adonan cilok itu akan terjual semua gitu. Kalau kalian nggak punya modal. Nah, bingung lagi, kalian nggak bisa bikin cilok. Kalian ya tiru KDP itu dengan cara mengambil barang dari Shopee atau dari Lazada. Di situ banyak. Harganya misal sepatu 110.000, kalian bisa update di 125 gitu. Jadi KDP itu berawal dari berawal jualan itu dari ngambilin di Shopee, karena modal KDP itu memang belum mencukupi untuk stok barang. Nah, jadi dari situ alhamdulillah akhirnya bisa sampai seperti ini. Wow, luar biasa. Ya pokoknya semangat buat adik-adik ya, karena perjalanan yang sesungguhnya itu ketika kita setelah lulus, di situ kita akan bertarung dengan banyaknya orang mencari pekerjaan. Jadi bagaimana kita agar bisa menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman kita atau untuk tetangga-tetangga kita. Oke, lagi-lagi secara profil kali ini ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Mungkin teman-teman atau adik-adik ini ingin tahu dari awal omset yang tidak punya apa-apa yang lebih dari 5 juta. Sekarang nih KDP, apa yang sudah KDP raih untuk menggapai impian KDP? Omsetnya jadi sudah berapa? Triliun gitu. Silahkan lagi kita dengar. Nah, jadi awalnya kan KDP itu selalu mensyukuri dengan hasil yang sedikit itu. Dibanding kita tidak berpenghasilan, terus kita dapat misal sehari kita dapat 100.000 dari hasil penjualan, itu kita sudah harus syukuri. Dan kita bagaimana caranya agar dari 100.000 itu kita meningkat ya. Jadi kita harus berpikir, jadi kita harus jangan merasa cukup dengan yang 100.000 itu. Jadi kita harus gimana caranya biar bertambah si 100.000 ini. Nah, dulu itu KDP itu penghasilannya awal jualan Shopee itu paling dapat keuntungan 50.000 atau 20.000. Nah, akhirnya kan KDP udah berani stok barang, pada belanja ke rumah itu KDP penghasilannya sehari awalnya itu 200.000. Pas KDP mulai buka toko di rumah ya, 200.000. Itu KDP udah seneng banget, bukan main, dapat uang 200.000. Alhamdulillah kata KDP. Besoknya KDP dapat uang lagi 300.000. Dapat seminggu KDP dapat lagi 700.000. Bertingkat dan berpikir kita gimana caranya agar keuangan ini bisa bertambah gitu. Jadi artinya kita harus menambahkan dagangan kita ya, harus biar orang nggak bosen dengan misal kita jual sepatu, masa orang nggak beli sepatu aja gitu
gitu kan. Nah kita adain tuh baju, nah kita adain misalnya topi, apa jilbab gitu. Jadi kita tambah. Akhirnya KDP dari yang 200.000 itu sekarang omset KDP sehari untuk toko pusat bisa di 50 juta. Luar biasa, 50 juta. Terus Kak Devi, kita udah nyuruh semuanya, karena kita punya 50 juta sehari. Sekarang Kak Devi, apa strategi Kak Devi setelah tahu omset sudah besar? Apakah mengembangkan sayapnya untuk usahanya? Sudah berapa cabang Kak Devi? Nah, karena KDP toko pusat KDP ada di dalam dan banyak banget customer KDP dari Baya, dari Malingping, dari mana-mana. Kenapa mereka bisa tahu? Karena dari sosial media itu, kita gunakan sosial media itu. Jadi sosial media itu bisa melebar, bisa kemana aja gitu, luas ya, dibanding kita jualan hanya mengharapkan orang yang datang gitu. Jadi KDP berpikir lagi nih gimana caranya ya biar omset saya bisa bertambah. Akhirnya KDP membuka cabang, 4 cabang di Rambutan, di Sodong, dan juga di Baros. Lalu dengan strategi dia rangkas, langsung besar lagi. Rangkas belum ada, aku pakai. Lalu daerah begini, Salmi, dan juga di Kodong ada lagi. Luar biasa, Devi, ya Allah. Mau lebih dari Allah? Salam wirausaha. Oke, hapus lagi. Oke, Kak Devi. Kira-kira setelah sekarang Kak Devi sudah menjadi manusia yang sesungguhnya, ya kalau manusia sama apa harapan Kak Devi buat pribadi dan untuk anak-anak tercinta? Apa sih yang harus dilakukan untuk seperti saya? Oke, Kak Devi, mari persilakan. Harapan KDP bisa menjaga usaha KDP dan KDP bisa membahagiakan orang-orang sekitar, saudara-saudara KDP, orang tua KDP karena dari hasil usaha ini. Dan Pertanyaannya buat kalian untuk menggapai cita-cita. nah buat adik-adik yang KDP bilang tadi, sekarang itu sudah canggih untuk sudah canggih untuk mencari uang, yaitu dengan menggunakan sosial media, yaitu Facebook, Instagram, TikTok, Shop. Kalian tinggal posting aja gitu ya. Iya. Tinggal di posting, jadi gunakan sosial medianya itu untuk Secara cerdas, wirausaha. Jadi ulama konten yang status temannya kan jawabannya. Oke, lebih bisa menggunakan sosial media membuat saya menjadi sukses. Oke, Kak Devi, ada lagi nggak yang Kak Devi mau ceritakan buat adik-adik lainnya? Siapa tahu ya akan ada Devi Junior lagi 3, 5, 7 tahun ke depan. Ada anak-anakku simak karena memang akan ada door prize dari Kak Devi buat kalian. Salah satu dari Kak Devi adalah ketika saya memiliki banyak harta, tidak ada kalau tidak ada barokah dari orang tua, karena orang tua adalah segalanya buatnya. Jadi buat kalian ingat, orang tua rezekinya kalian, barokahnya kalian adalah doa orang tua. Kasih hapus lagi buat Devi, ya Allah. Oke, teman-temanku, adik-adikku semua, apakah kalian tahu impian Devi also? Pak Adin, silakan. Impian Devi also dalam waktu ke depan, ya, saya sudah mulai menerka apa sih impian. Kalau kita kan impiannya beli HP baru, ya kan, beli iPhone, atau mungkin kalian punya akun. Inilah impian Devi also yang sudah saya rekam secara hati-hati.
inilah impian Devi Olson yang masih dia incer. Ya, ini dia. Ada yang tahu? Brandnya besar banget ini kalau bisa nebak. Saya akan langsung, Devi Olson akan bilang, Pak, impian saya ke depan beberapa menit lagi, beberapa jam lagi dia akan mendapatkannya. Boleh karena dia ikutin kesuksesan itu berawal dari mimpi. Oke, Devi Olson, apakah impianmu ini? Apa ini? Mobil apa ini? Silakan, impianmu adalah membeli mobil Pajero. Oke, tapi yang dulu ini benar tidak? Iya benar, Kak Devi pengen beli mobil Pajero. Oke, kali aku kita kasih dulu impiannya ya. Dengan beri, dia meminta coba dong aku kasih mobil Pajero Pak dari sana. Kita berikan, kasih aku. Oke, ini ya berawal dari perempuan nanti akan mendapatkan Pajero yang asli. Kira-kira berapa bulan boleh Kak Devi dapat itu Pajero-nya? Kak Devi mau beli Pajero, tapi Kak Devi udah punya WRT, jadi orang tua Kak Devi kurang mengizinkan. Izin orang tua. Tetap ya, Kak Devi udah rumah tangga, tapi Kak Devi selalu minta izin ke orang tua Kak Devi. Jadi kuncinya Kak Devi makanya bisa sukses karena Kak Devi selalu melibatkan kedua orang tua Kak Devi, ya. Jadi untuk adik-adik juga wajib banget harus Harus banyak bermimpi ya. Ya, harus mendapatkan ya dan menyayangi kedua orang tuanya. Oke, inilah Devi yang kita tunggu adalah Jorbre. Devi kalau Jorbre-nya mantap untuk menyiapkan mobil dari Tasik. Mana Jorbre-nya mana di karyawan-karyawannya? Jorbre inilah kita tampil ini adalah owner adalah karyawan dari Olson yang alumni kita juga. Kasih aplaus Ida Farida. Oke, tunggu Jorbre-nya. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab kalau benar. Devi Olson akan memberikan pertanyaan. Kalian silakan nanti nikmati hadiahnya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan yang bertanya dapat hadiah loh. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, mau ya. Oh, enggak. Ya, aku memang dari mana tadi? Ada yang mau juga? Ada Wewe sini dulu, Alena depannya. Alena sini. Ayo Alena dengan Ratu Cikululu. Ayo seperti ini. Oke Kak Devi, ini ada pertanyaan dari Ratu Cikululu dengan Alena. Waalaikumsalam, kenapa dia? Soalnya Kak Devi itu pernah merasa rugi tidak dengan dagangan Kak Devi. Rugi Kak Devi. Kak Devi pernah rugi nggak? Oke. Apa cara mensiasatinya? Dua ya, termasuk saya juga nanti ditanya ya. Oke, dijawab. Dari siapa? Dari Alena Hernanto. Terima kasih Adik Alena pertanyaannya. Iya, yang hanya berdua. Jadi yang Kak Devi posting itu memang yang bagus-bagusnya aja ya. Yang Kak Devi posting bagus-bagusnya aja. Untuk customer nggak akan pernah tahu Kak Devi itu ruginya di mana. Sedangkan banyak banget ruginya. Contoh tahun lalu Kak
KDP pernah membuang lengkeng 50 krat. Satu kratnya itu di harga 280.000 280 kali 50. kali 50. Nah, KDP pernah ngebuang lengkeng sampai 50 krat. 10 juta. Kenapa bisa apa namanya sampai terbuang? Itu kesalahan KDP. Kenapa? Karena harganya lagi tinggi, KDP main stoknya banyak. Jadi kita harus tahu juga nih permintaan. Kalau permintaan masih bagus, kita harus order yang banyak. Tapi kalau misalnya permintaannya sudah kurang, kita harus kurangin juga tuh pesanan kita. Nah, kesalahan KDP kemarin orderan sudah kurang, KDP order ke pusat sampai ratusan krat kelengkeng. Akhirnya itu terbuang 50 krat. KDP atasi ketika merasa rugi, apakah pasrah atau mungkin mencari cara lain? Kalau untuk lengkeng itu kalau misalnya bisa di masih bisa dimakan, kadang KDP promo, bukan promosi, kadang ya sebelum bulukan banget ya. Jadi disortir dulu ya? Iya, sebelum bulukan KDP promosiin. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa dikonsumsi, KDP buang. Nah, pelajarannya ya KDP gimana caranya agar tidak terbuang lagi lengkengnya dengan ya kita lihat permintaannya itu. Kalau misalnya permintaannya sudah kurang, kita kurangin juga orderan ke pusatnya. Oke, seperti itu ya pengalamannya yang namanya untung dan rugi itu adalah hal yang memang terjadi dalam satu perdagangan. Oke, kasih aplaus dulu untuk Alena dan untuk Dewi Auto. Kita lihat pertanyaan lagi. Wow, ada lagi di kelas 8. Tunggu dulu. Ya. Iya. Pelis. Gimana apa? Oh, biar nggak malu ya? Ya. KDP apa pakai masker atau gimana nih jualannya? Pakai helm katanya KDP. Oke, sebenarnya KDP juga malu ya, karena orang-orang nggak jualan tapi KDP jualan duduk ya. Tapi KDP rawan rasa malu itu dengan berlebihan. Malunya ya. Jadi Rawan. siap ya untuk tidak malu. Karena bukan mereka yang kasih makan kita, ya. Jadi kita harus semangat, kita harus kasih motivasi ke diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Jangan malu. Karena yang malu itu Lawan rasa malunya. Nanti kalau lama-lama dia akan terbiasa. Lama-lama dia akan terbiasa. Oke, terima kasih KDP-nya. Ada lagi masih banyak menarik. Ya, sabar-sabar tidak betul ya. Ulangi deh, nggak kedengar deh. Dulu budget apa sampai sekarang? Jadi budget berapa untuk modal KDP sekarang yang dulunya mungkin cuma jualan dulu yang 5.000 kan budget KDP untuk satu hari aja KDP berapa? KDP mengeluarkan uang? Untuk uang berapa? Iya. Karena KDP kan dulu kan uang modal 5 juta. Nah, KDP putar. Akhirnya KDP kan sekarang sudah bisa omset satu hari di 50 juta. Omset 50 juta itu kita jangan dibilang itu keuntungan ya, itu baru omset. Nah, kita itu narik barang juga itu lebih besar, lebih dari 50 juta itu. Jadi sekali narik barang itu KDP paling kecil di 15 juta. Bahkan sampai ada yang 85 juta. Oh, itu ada yang wanita. Oke, untuk pertanyaan yang bagus,
awal. Si Dendi. Bagaimana cara sukses? Bagaimana cara sukses? Karena sekarang saya belum sukses. Saya dicarikan guru baik. Bagaimana cara sukses? Bagus. Menurut Kak Devi pertama mungkin mimpi ya tidur dulu Kak Devi tidak. Ayo silakan Kak Devi. Ya kalau cara sukses itu kita harus menumbuhkan rasa semangat kita. Kalau misalnya kita rasa semangat, kalau kita mau sukses tapi kita tidur aja, main game aja, gimana kita mau sukses? Sesuai dengan topik kita. Dan hilangkan rasa malu. Tumbuhkan rasa kewirausahaan kalian. Satu hari udah jualan, gimana rasanya? Satu hari gimana rasanya? Salam Pegal nggak? Mau pegal abang? Udah. Oke, pertanyaan berikutnya. Mari, saya kasih contoh ya. Satu tekniknya adalah dengan menyerap obrolan bosku. Berdiri. Kak Dewi katanya, apakah dalam hidup Kak Dewi pernah kasih rasa menyerah? Pernah banget ya, ada Ilmunya tidak banyak tapi membekal ya, bukan karena galaknya, bukan karena baiknya atau karena apa, karena ilmunya yang diberikan yang membuat saya semakin dari menyerah menjadi kuat, dari mental menjadi mental baja. Oke, inilah kita persembahkan hadiah buat Bapak Kepala Sekolah dari Devi Auto. Oke, terima kasih, silakan dipotong. Ini kecil tapi matil deh kayaknya. Bisa Berdiri. dikit-dikit. Jarak sini, jarak. Oke, kalian upload semua. Yang kedua, inilah buat sekolah. Foto-foto. Kipas angin elektrik yang dikicau langsung bergerak. Kalian upload. Biar kelihatan tanpa bungkus ya. Karena ini asli merek tidak kali-kali. Kalian upload semua. Berikutnya, ibu tercinta yang selalu ditunggu kepada Ibu Haji Neneng, dipersilakan untuk ke depan. Inilah mungkin semua guru adalah kenangan buat Devi Auto, tapi mungkin tak aja. Inilah kalian buat Bu Haji Neneng. Jauhan. Kamu jauhan. Iya. Nyampe di ujung. Kalian bos. Selanjutnya masih ada. Oh nanti foto dulu, masih ada yang fenomenal, yang susah dihubungi, susah ketemu, susah segalanya. Mari kita panggil Madam Cita. Wanita tercinta yang ditunggu-tunggu datang. Kak Devi pernah nangis. Kak Devi disuruh nyanyi bahasa Inggris tapi Kak Devi gak mau. Tapi sekarang udah bahasa Korea. Ya, ini dijadikan motivasi ya. Ya, Dulu pernah dimarahin nggak Kak Devi? pernah banget. Pantesan nanyain terus. Boleh cerita sebentar? Anak ibu yang sekarang
Ayo Bu. Cara pemasaran KDP seperti apa? Cara pemasaran penjualan KDP seperti apa? Angkatan lagi. Harus yang jelas. KDP jualan uduk. Kalau itu jualan, ini produk KDP. Kalau itu rasanya banyak. Tantangan 5.000 ya? Iya. Ya. Oke. Sebul naon?